Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus bersama siswa Indonesia dalam mengawal siswa Indonesia untuk menjadi matematikawan tangguh. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra, tentunya bersama kru Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Kita akan terus bersama siswa Indonesia, bersama guru, bersama orang tua untuk tetap bersama-sama menjadikan matematika itu menjadikan ilmu yang menyenangkan. Oke, kita dari kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika akan konsisten dengan program-program yang meningkatkan semangat siswa untuk belajar matematika, terutama di antaranya adalah bagaimana memberikan penyelesaian soal yang bermutu, yang terperinci, sehingga dapat dipelajari dengan baik, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun Anda berada. Oke, kita coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika tentunya. Oke, kita masuk pada kesempatan kali ini menyapa dulu siswa SMP kelas 8. Tentunya kita akan berbincang, siswa SMP kelas 9, maaf, semester 2, kita akan berbincang masuk kepada bab 8 tentang bidang kartesius, terutama pembahasan soal latihan 8.2, nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita akan coba lihat soal yang diberikan. Nah, bagaimana kamu menentukan keliling persegi panjang pada bidang kartesius? Nah, tentu dalam menjawab soal ini, tentu nanti akan diberikan titik-titik kartesiusnya. Jadi kalau dia keliling persegi panjang, kalau nanti dia keliling persegi panjang, pasti ada 4 titik sudut yang diberikan. Oke, ada 4 titik sudut. Oke, 4 titik sudut. Nah, dari 4 titik sudut ini tentu kita akan menghitung jarak. Nah, kita tentu menghitung jarak dari 2 titik sudut yang berdekatan. Oke, kita hitung. Oke, kita hitung. Hitung jarak titik. Jarak titik pada 2 sudut yang berdekatan. Pada 2 sudut. Oke, pada setiap 2 sudut yang berpasangan lah. Pada tiap 2 sudut. Oke. Jarak titik pada 2 sudut. 2 sudut yang ada. Oke. Pada jarak kita hitung jarak titik pada 2 sudut. Pada 2 sudut yang berpasangan. Pada setiap 2 sudut. Kita hitung jarak titik pada setiap 2 sudut yang berhampiran. Pada 2 titik sudut yang berhampiran. 2 titik sudut yang berdekatan. Oke, yang berdekatan. Nah, tentu kita akan mendapatkan 4 sisi berdekatan. Oke. Nah, tentu kita akan dapat nanti 4 sisi.
Jadi setiap panjang itu kita jumlahkan. Oke. Jadi kalau kita boleh gambarkan untuk jawaban ini, jika diberikan bidang kartesius, yaitu bidang X dan bidang Y, jika diberikan titik sudut A, oke, dan titik sudut B, kalau dia terletak pada koordinat yang berbeda, titik sudut C dan titik sudut D. Nah, kita hanya tinggal hitung berapa jarak A ke B, berapa jarak B ke C, berapa jarak C ke D, dan berapa jarak D ke A. Nah, jika setiap jarak ini telah diketahui, nah ini telah kita hitung jaraknya, tentu untuk mencari keliling hanya tinggal menjumlahkan jarak AB-nya berapa, jarak BC-nya berapa, jarak CD-nya berapa, dan jarak AD-nya berapa. Dengan catatan, jika titik A itu adalah X1, Y1, dan titik B itu adalah X2, Y2, dan titik C itu adalah X3, Y3. Ingat konsep kartesius, X duluan baru Y, karena titik koordinat itu harus pasangan X dan Y. D4, X4, Y4. Nah, jika kita mencari jarak AB, nah, maka kalau dari 4 titik sudut yang diberikan, nah kita gambarkan seperti ini gambarnya. Lalu kita akan mencari jarak AB. Tentu kalau mau mencari jarak AB mudah sekali. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita ingin menentukan jarak AB tentunya. Jarak AB kita ingat teori jarak. Nah, dari jarak 2 titik itu selalu kita pahami dengan baik. Jadi jarak titik AB tentu adalah akar X1, X2 kurang X1 kuadrat, X2 kurang X1 dikuadratkan, sambung ke bawah, ditambah dengan Y2 kurang Y1 kuadrat. Oke, kita bikin yang cantik aja lah. Nanti membingungkan. Nah, ketika yang diminta itu berapakah jarak AB, nah, kalau diminta jarak AB, berapakah jarak AB? Nah, AB sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat. Nah, X2 kurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, ini untuk jarak AB. Kalau dia BC, berapa dia kalau BC? Ingat aja, BC itu X3 kurang X2 kuadrat. Akar tentunya, akar dari X3 kurang X2 kuadrat tambah Y3 kurang Y2. Begitu seterusnya. Setelah dapat masing-masing jaraknya, baru tinggal jumlahkan. Nah, jadi kita lihat soal bidang kartesius ini ternyata bisa dipakai, bisa diaplikasikan untuk menentukan keliling persegi. Tapi jika titiknya itu memang berbentuk suatu persegi panjang. Oleh sebab itu, maka biasakan gambarkan titiknya dulu dengan baik. Oke, kita coba lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, gambarkan dan beri label untuk setiap pasang titik pada bidang kartesius, tentukan panjang garis yang menghubungkan. Jadi yang dimaksud dengan panjang garis sama halnya dengan jarak kedua garis. Oke, kita coba gambarkan. Kita beri garis, kita buat yang cantik dulu. Kita coba buat yang cantik garisnya. Pen.
Ini sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y-nya itu sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau kita menentukan titik C01 berarti X-nya 0, 01. Nah, ini titik C di sini. Ini titik C. Berapa C tadi? 01. Titik D 81. Berarti kalau disebut dengan 81, 8 itu punya si X dan 1 punya si Y. Berarti 8 X ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8. Y-nya 1. Berarti di sini dia nih. Oke, ini 8 Y1. Ditentukan garis yang menghubungkan. Nah, ini garis yang menghubungkan. Ini garis titik D tadi 81. Nah, kalau titiknya seperti ini, ada yang sama. Ini yang sama itu kan titik. Kalau kita lihat titik Y-nya sama-sama 1. Cara menghitung jarak panjang garis itu hitung saja berapa titik yang dilewati. Berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti panjang garisnya adalah 8 satuan. Ini kebetulan ada titik yang sama. Nah, kalau kita menggunakan konsep rumus jarak, maka jarak CD itu adalah akar X2 kurang X1, X2-nya adalah 8, ini adalah X2, dan ini adalah X1. Maka X2 itu adalah 8 dikurang 0 kuadrat ditambah dengan Y2. Y2-nya 1, ini Y2. Y2. Sedangkan Y1-nya adalah 1. Jadi Y2-nya 1, 1 kurang 1 kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat itu 64 ditambah 0 kuadrat itu 0. Karena 1 kurang 1, 0. Sama dengan akar 64 sama dengan 8. Jadi hasilnya sama. Baik dengan menggunakan rumus maupun langsung menghitung jarak dari garis tersebut. Luar biasa. Kita lanjutkan dengan yang kedua. K52. Berarti yang 5 ini punya si X. Sedangkan yang 2 ini punya si Y. Maka K52, 125, tarik garisnya ke atas 2. Kalau kita buat garis baru, berarti kita ambil ke bawah aja. Kita buat yang barulah gambarnya. Jadi kalau kita buat di soal 2 ini adalah titik K-nya tadi adalah 52 dan titik L-nya 56. Titik L 56. Caranya sama saja, buat garis tengah sedikit. Jadi kita buat garis bidang kartesius terdiri dari sumbu Y dan sumbu X. Ini X, ini Y. Kalau menggambar di rumah, pakai penggaris atau roll harap lurus ya. Ini karena kita tak ada roll. Jadi ini titik 00, 1, 2,
3, 4, 5, 6. X. Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik K-nya 52, ingat K angka pertama punya si X dan 2 ini punya si Y. Maka dia titik 52, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentu 52, ini garis 5. Tarik garis terus ke atas. Ambil 2, terus tarik ke kanan. Oke. Berpotong pada satu titik 52. Ini yang disebut dengan titik K. 52 tadi. Nah, sedangkan titik 56 terus ke atas. Ini titik 5, tarik ke atas terus. Oke, kita tarik ke atas terus. Ini 6, kita tarik 6 ke kanan. Nah, ini berpotongan pada titik L. 56. Nah, sekarang berapa panjang garisnya? Hitung saja kalau menggunakan gambar. Berarti dari titik ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 satuan jarak L ke K. Nah, kalau kita menggunakan rumus, sama rumus KL itu sama dengan akar X2-nya ini X2. Oke, ini tentu X2. Yang ini tentu X1. Oke, X1. Berarti di sini 5 kurang 5 kuadrat. Karena X2 kurang X1. Ditambah dengan Y2 kurang Y1. Yang ini sebagai Y2. Karena pasangannya X2 Y2. Yang ini sebagai Y1. Berarti di sini 6 dikurang dengan 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 2 akar 0 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Berarti ini adalah akar 16, berarti adalah 4. Nah, kita lihat baik dengan menggunakan rumus walau dan menggunakan gambar, dia memiliki hasil yang sama. Oke, kita coba lihat soal yang ketiga, sama saja 3, 4, 3, 9. Jadi kalau X-nya 3, kita tengok Q 3, 4. Ini 3, tarik ke atas 3, 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 3, 4. Oke. Ini yang disebut sebagai titik Q. Oke. Lalu 39R. Tambah ke atas R 39. Oke, kita naikkan terus R. Kita tarik garis 9. Nah, ini adalah R. Berapa panjang menurut gambar? Hitung saja dari 4 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 satuan untuk panjang Q ke R. Nah, kalau kita menggunakan rumus sama saja. Berarti QR itu sama dengan akar. X1-nya 3, X2-nya 3, X1 3, ditambah dengan Y2-nya 9, Y1-nya 4 kuadrat. Kalau menggunakan rumus. Sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Ini adalah 5 kuadrat, tentu akar
akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi sama hasilnya menggunakan rumus dan menggunakan gambar. Oke, sama-sama 5 satuan. Jadi pada kesempatan ini kita juga melihat hal yang menarik tentunya dari bidang Kartesius ini. Sekali lagi dalam menentukan jarak, jika kebetulan X-nya itu sama, artinya jika X2, X1-nya itu sama, yaitu bisa langsung dihitung menggunakan gambar. Atau Y2 dan Y1-nya sama. Juga bisa digunakan rumus. Nah, jadi terserahlah mau berpulang yang mana, kepada rumus juga boleh, kepada gambar juga boleh. Oke, saya rasa sesi kali ini cukup. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Semoga siswa Indonesia terus diberikan semangat untuk belajar, dan pastikan Anda jangan pernah ngeluh, jangan pernah malas, dan jangan pernah loyo. Kami Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika tentunya berkomitmen untuk terus bersama siswa Indonesia, bersama orang tua dan bersama guru di sekolah, akan tetap bersemangat mengawal siswa Indonesia untuk paham bermatematika. Terima kasih. Saya Radu Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.